Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, kondisi politik di Myanmar tengah bergejolak akibat kudeta militer yang dilakukan sekelompok orang beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, para pengamat memprediksi bahwa situasi yang terjadi di Myanmar tidak akan berdampak signifikan terhadap hubungan dagang kedua negara. Kondisi politik di negara Myanmar tengah mengalami gejolak akibat kudeta militer yang dilakukan sekelompok orang pada beberapa waktu lalu. Meski demikian, para pengamat memprediksi bahwa situasi yang terjadi di Myanmar tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, di mana hubungan dagang antara kedua negara relatif masih kecil. Berdasarkan data, ekspor Indonesia ke Myanmar telah mencapai senilai 1,03 dolar Amerika sepanjang 2020. Angka tersebut hanya sebesar 0,3% jika dibandingkan transaksi dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang senilai 32,5 miliar dolar Amerika. Bahkan pengamat Indef justru menilai Indonesia memiliki peluang ekonomi dari kudeta yang dialami Myanmar, di mana dampak jangka panjang kejadian ini nantinya dapat menimbulkan relokasi industri dari Myanmar ke negara ASEAN lain yang diyakini dapat bisa menjadi peluang emas bagi Indonesia. Seperti diketahui, Myanmar memiliki beberapa lokasi industri penting, khususnya industri otomotif yang didominasi oleh perusahaan Jepang. Selain itu, Myanmar juga memiliki sejumlah perusahaan tekstil pakaian dari merek global hingga brand dari Tiongkok. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai mengawal hubungan dagang dan ekonomi Indonesia dan Myanmar, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Uni Myanmar, ada Bapak Iza Fadri. Selamat pagi, Pak Dubes. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak Iza? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Semoga sehat selalu ya, Pak Iza. Ya, baik, Pak Iza, sebelum kita kemudian membahas mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga ataupun mengawal hubungan dagang antara Indonesia dan juga Myanmar di tengah kondisi terkini di Myanmar, saya kemudian ingin mengetahui kondisi terkini ataupun perkembangan terkini mengenai kondisi di Myanmar, Pak Dubes. baik. Untuk kondisi terkini Myanmar, ini bahwa nanti akan lahir dan sulit di depan di banyak perubahan kebijakan yang akan mungkin terjadi. Walaupun saat ini pemerintah berkuasa telah berkomitmen untuk menunjukkan program-program ekonomi dan proyek yang telah disetujui. Tapi kalangan bisnis dan kamar dagang asing khawatir akan adanya perubahan peraturan kewajiban seperti usulan hadir kripto dan amandemen elektronik transaction law untuk evaluasi diskusi sesuai prosedur. Sehari setelah kudeta 1 Februari 2012, organisasi masyarakat Myanmar terlibat dalam gerakan yang dinamakan Obedience Movement, mulai dari pegawai pemerintah, tenaga kesehatan, pekerja sektor transportasi, Railway Association. Pemerintah saat ini juga menghentikan penerbangan domestik mulai 2021 dan memperpanjang pembatasan penerbangan kecuali relief tax dari Maret 2021. Pembatasan juga terkait penyebaran COVID. Kemudian gerakan EDM atau mogok masal berdampak langsung yang tidak terkendali akibat COVID-19. Operasi kantor layanan publik juga tersendat. Perusahaan Indonesia seperti Albert Plasma melaporkan bahwa dalam bertahan di pelabuhan. Kondisi ini serta terhambatnya pembayaran pihak internasional yang benar
secara otomatis menghentikan kegiatan ekspor impor dan masih ketersediaan komoditas yang masih banyak didatangkan melalui impor. Di bahan bakar, begitu ada kenaikan ekonomi secara keseluruhan akan merasakan dampak. Walaupun tidak pernah ada perintah dari Bank Sentral, bukan besar bank swasta atau kantor cabang mesti tutup karena ketiadaan pegawai. Masyarakat khawatir akan ketersediaan uang, karena itu antrian panjang kerap ditemukan di ATM. Transaksi digital tersedia, namun terbilang baru. Lebih transaksi ini terkadang tidak reliable karena jaringan internet tidak stabil. Bank milik pemerintah seperti BOD Bank, Myanmar Economic Bank yang sudah mulai buka dan menerima nasabah dengan pembatasan dasar. Akhirnya Bank Sentral Myanmar mengumumkan pengaturan baru untuk aktivitas perbankan berlaku sejak 1 Maret 2001, yaitu anjuran agar seluruh transaksi dilakukan via transaksi elektronik atau tidak menggunakan uang kas. Atasan pengambilan uang tunai, kemudian ketiga, apabila ada time deposit, pengambilan kas sama dengan peraturan B dan B. Pengambilan kas untuk gaji pokok swasta dan pemerintah dapat dilakukan dengan pertimbangan cairan uang tunai di uang kas bank tersebut. Pembatasan pengambilan uang tunai pada peraturan B berlaku yaitu 500.000 per hari atau sekitar 5 juta di ATM atau pos, dan 2 juta per minggu atau 20 juta untuk perorangan, dan 20 juta atau 200 juta di badan usaha. Bias dalam negeri akan sangat dinamis di provinsi ke depan. Lebih banyak perubahan peraturan ke depan perlu dilakukan. Itulah kebijakan baru terkait Free Law dan sanksi dari negara barat berpotensi mempengaruhi kelancaran transaksi perdagangan dan lebih luas masyarakat kecil. Amerika Serikat sudah menutup akses ke dana pemerintah Myanmar di Amerika Serikat sebesar $1 miliar. Bank Dunia juga mengirimkan surat penangguhan pemeriksaan uang atas permintaan yang diajukan oleh satu program. Baik. Ya, Pak Dubes, yang kemudian saya tangkap adalah walaupun kondisi audio agak sedikit terkendala begitu, namun memang terdapat banyak sekali penyesuaian yang dilakukan di keseharian di Myanmar terkait dengan dinamika di sana. Lalu bagaimana dengan kondisi teman-teman WNI di sana? Apakah terjadi pemulangan dan bagaimana sebetulnya otoritas dari Myanmar sendiri mengakomodir itu? Kita akan kemudian lanjutkan usaha jeda berikut ini, Pak Dubes, dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review, dan saya sebelum melanjutkan perbincangan bersama Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Uni Myanmar, saya akan membacakan beberapa data yang sudah kami kompilasi. Di antaranya adalah mengenai total perdagangan Indonesia-Myanmar secara tren dari tahun 2014 hingga 2017 secara historis, cukup menunjukkan angka yang cukup stabil. Di 2017 angkanya berada di 973 juta US dollar. Kami kompilasi datanya dari data Kementerian Perdagangan, dan bicara mengenai kebutuhan utama impor Myanmar, tentu saja ini menjadi sektor yang Indonesia dapat kerjasamakan dalam hubungan dagangnya antara Indonesia dengan Myanmar. Di antaranya adalah pupuk, kemudian kayu jati, manufaktur, semen, dan perbankan. Dan data berikutnya adalah mengenai MOU aktif antara Republik Indonesia dan Myanmar dalam bidang trade, tourism, and investment. Yang pertama adalah ada MOU on Capacity Building, Framework Agreement on Trade and Investment, MOU on Trade, Rice Trade, dan juga ada MOU on Feasibility Study for the Improvement of the Energy Efficiency in Power Delivery and the Losses Reduction Pilot Program in Yangon, dan juga ada MOU on Fertilizer Offtake, dan juga MOU between Bank BNI dan Kanbauza Bank Myanmar. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Iza Fadri. Pak Iza,
Tadi saya kemudian sempat menanyakan mengenai bagaimana kondisi teman-teman WNI di sana, apakah terjadi pemulangan dan sejauh mana kemudian otoritas Myanmar cukup koordinatif untuk mengakomodir upaya-upaya pengamanan lah ataupun mungkin perlindungan kepada WNI yang berada di Myanmar. Baik, warga negara Indonesia di Myanmar dalam kondisi aman. Tetapi kita sudah selalu mengingatkan agar waspada karena situasi saat ini dengan banyaknya unjuk rasa, maka kita mengingatkan kepada WNI untuk stay at home. Kemudian juga di Myanmar saat ini masih berlaku jam malam dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Oleh sebab itu kita selalu mengingatkan kepada WNI supaya mereka selalu berada di rumah dan saling berkomunikasi. Kemudian kita KBRI juga secara berkala juga melakukan update informasi jadwal penerbangan. Flight repatriasi yang dilakukan kemarin itu kita infokan kepada warga sehingga ini menjadi opsi apabila warga kita tidak lagi punya kegiatan atau kepentingan di Myanmar agar segera kembali. Dan flight repatriasi ini adalah dari Yangon ke Kuala Lumpur setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan juga dari Yangon ke Singapura setiap hari Rabu dan Jumat. Ini masih berlaku. Yang penting ada tiket terusan, artinya kita membeli tiket langsung ke Indonesia dan dengan transit ke kota-kota tadi. Kemudian pemulangan menggunakan flight mandiri sebenarnya hampir sama prosesnya dengan tadi saya sampaikan. Kan ada syarat tambahan adanya sertifikat hasil PCR test dengan validitas 72 jam. Baik. Dan KBRI memberikan surat edaran bagi WNI dan pada hari ini kita juga memastikan kepada WNI bahwa sekarang berlaku siaga 2. Sehingga kita mendorong WNI yang tidak punya kepentingan atau kegiatan di Myanmar agar bisa kembali ke Indonesia dan mengingat situasi sekarang. Ya, lega rasanya Pak Dubes mengetahui bahwa teman-teman WNI di sana dalam kondisi baik, dalam perlindungan tentu saja yang diupayakan terus oleh KBRI dan juga cukup koordinatif otoritas Myanmar di sana untuk mengakomodir apa yang perlu dilakukan mengenai kondisi terkini di sana. Beberapa analisa dari ekonom menyatakan bahwa apa yang terjadi di Myanmar ini tidak kemudian akan memberikan dampak yang signifikan terhadap hubungan dagang dan juga ekonomi, kemudian investasi antara kedua negara. Apakah hal yang sama juga tercapture oleh KBRI, Pak Iza? Betul, jadi hubungan dagangan Indonesia dengan Myanmar saat ini tetap menunjukkan kondisi yang stabil. Nah, dagangan kita intinya adalah dalam bentuk makanan ringan, besi dan baja serta obat-obatan. Sejak tahun 2018, nilai perdagangan Indonesia itu sudah melebihi $1 miliar. Dan kita surplus bahwa kita hampir 1 miliar lebih, sedangkan dari Myanmar hanya 179,6 juta. Jadi untuk transaksi perdagangan kita dengan Myanmar kita surplus. Kemudian kita adalah termasuk 10 negara nilai perdagangannya yang cukup di Myanmar, di mana kita untuk negara ASEAN berada di bawah 3 negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sedangkan nilai investasi pada tahun 2020 adalah besar 8,527 juta dolar. Dan saat ini kita sedang atau perumahan Indonesia sedang membangun. Halo Pak Dubes. Halo Pak Dubes. Apakah Anda masih mendengar suara saya dengan baik?
Ya, masih. Baik, oke. Kita lanjutkan Pak Dubes. Oke, dilihat dari beberapa dinamika yang terjadi di sana, walaupun Anda kemudian juga mengaminilah mengenai pernyataan ataupun analisa-analisa yang sudah disampaikan oleh teman-teman ekonom mengenai apa yang terjadi di Myanmar tidak kemudian akan mempengaruhi hubungan dagang dan juga investasi dan hubungan ekonomi antara Indonesia dan juga Myanmar. Tapi di tengah itu, apakah ada sektor yang cukup terdampak dan konsolidasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia dan juga pihak Myanmar, apa terkait dengan dampak yang ditimbulkan tersebut? Ya, beberapa perusahaan kita saat ini sedang melakukan kegiatan di Myanmar. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti Kalbe Pharma, mereka melakukan investasi dengan membangun pabrik harga 21 juta dolar. Dan pabrik ini sudah selesai, tinggal uji klinis. Nah, ini menjadi permasalahan. Karena sampai saat ini, karena dengan situasi pemerintahan yang sedang bergejolak ini izin belum didapatkan. Kemudian kita dapat kerjasama dengan perusahaan Jepang untuk membangun jalur kereta api sepanjang 60 km. Kemudian juga elit masih berjalan dengan keterbatasan bandwidth internet yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada di Myanmar sekarang, mereka ada yang terdampak. Tetapi dalam konteks yang saya sampaikan tadi bahwa dengan adanya pergantian kekuasaan dan ini mempunyai dampak yang cukup menentukan bagi perusahaan Indonesia di Myanmar. Baik, ada perizinan-perizinan mengenai keberlanjutan investasi yang di sana yang sedikit terkendala begitu karena ada dinamika di Myanmar sendiri. Baik, bicara mengenai Myanmar sebagai mitra dagang, mitra ekonomi dan juga mitra investasi untuk Indonesia, seberapa strategi sebetulnya dan ini secara nilai perdagangan, kemudian investasi dan lain-lain, ini menjadi satu hubungan dagang yang cukup signifikan dan juga menguntungkan untuk Indonesia. Ya, betul. Nah, tadi seperti saya yang jelaskan di awal, bahwa kita sejak 2018 sudah melewati nilai perdagangan 1 miliar dolar. Dan hampir 70% adalah perdagangan dari Indonesia, sehingga kita dapat kategorikan surplus. Kemudian juga dalam hubungan dagang ini kita mencoba untuk merintis beberapa perusahaan yang akan melakukan investasi dan operasional di Myanmar. Nah, tadi saya sudah jelaskan seperti Kalbe Pharma dan juga perusahaan farmasi yang lain. Kemudian juga dari PT Timah kemarin juga berencana, dan dengan adanya kondisi ini kemungkinan agak terkendala atau tertunda. Jadi perdagangan-perdagangan yang tadi yang saya sampaikan ini kita coba untuk tata kembali dengan situasi yang seperti ini. Baik. Secara negara tujuan investasi lah untuk teman-teman pengusaha di Indonesia, mungkin ini juga yang tercapture oleh Anda, Pak Iza. Seberapa menarik sebetulnya Myanmar sebagai negara tujuan investasi untuk pengusaha-pengusaha di Indonesia? Baik, yang pertama kalau kita lihat adalah bangsa di Myanmar ini cukup besar. Penduduk Myanmar ini adalah 53 juta. Kemudian luas wilayahnya dia termasuk yang besar di ASEAN. Artinya luas wilayah Myanmar ini lebih besar sedikit dari Thailand. Kemudian juga kemarin sejak 2010 pertumbuhan ekonomi mereka cukup stabil, dan perlu diketahui pada saat COVID saja mereka masih plus 2% untuk pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau kita lihat prospek ini termasuk sesuatu yang bisa kita perhitungkan untuk melakukan investasi ataupun perdagangan di Myanmar. Tapi di sisi lain dengan adanya pergantian kekuasaan ini dan situasi stabilitas, kita juga harus berhitung dan membaca
yang dilakukan oleh warga Indonesia atau perusahaan Indonesia dapat bisa dapatkan keuntungan. Baik, Pak Dubes, kita harus jeda sejenak. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review, dan saya masih berbincang bersama Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Uni Myanmar, Bapak Iza Fadri. Pak Iza, terkait dengan aset-aset dari investasi yang sudah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia di Myanmar, terkait dengan kondisi di sana, apa yang paling bisa dilakukan ataupun perlindungan apa yang paling bisa dilakukan agar kemudian aset-aset ini yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Indonesia begitu untuk investasi yang sudah dilakukan dapat terjaga dengan baik pada saat kondisi pergantian kekuasaan di sana. Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa perusahaan yang memang sedang melakukan proses investasi di sini, tetapi ada juga beberapa perusahaan yang sudah lama berinvestasi. Termasuk di sini adalah perusahaan Java Config, di mana Java Config ini menguasai 35% mangsa saham, mangsa pasar untuk ayam dengan derivatnya. Dan kalau kita lihat bahwa dengan situasi seperti sekarang dan kebetulan Java Config ini sudah lebih dari 10 tahun di sini, artinya mereka juga sudah mempunyai jaringan yang kuat dalam melakukan kegiatan perdagangan. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang sekarang baru berkembang, kami selalu berkoordinasi untuk langkah-langkah mereka seperti apa yang mereka inginkan ke depan dan bagaimana mereka menjalin komunikasi dengan prinsipal di Jakarta. Oleh sebab itu kita saling bertukar pikiran dan bagi kami KBRI Yangon tetap bagaimana Badan Hukum Indonesia dalam hal ini perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada di Myanmar tidak dirugikan dengan situasi. Dan dalam situasi terakhir saya selalu berkoordinasi dan berdiskusi dengan pimpinan dengan perusahaan tersebut sehingga kita bisa melewatkan situasi. Baik, koordinasi ataupun komunikasi intens yang dilakukan antara KBRI dengan otoritas investasi di sana seperti apa, Pak Dubes? Baik, sementara ini kita bisa melihat bahwa ada perlawanan dari rakyat Myanmar terhadap pemerintah yang ada, model pemerintahan yang mereka bentuk dan masih mengakui bahwa presiden yang sekarang ditahan termasuk juga sektor sebagai pimpinan mereka, dan mereka adalah mewakili dari anggota parlemen yang kemarin memenangi suara di pemilu, kemudian mereka melakukan pelantikan sendiri. Dan kita lihat bahwa termasuk duta besar Myanmar di PBB itu mereka membelot ke kelompok rakyat ini. Jadi situasi saat ini boleh dikatakan status quo, dan sementara ini memang kalau kita ada di negara Myanmar, kita komunikasi dengan pemerintahan yang ada yang ini pada faktual ada. Baik, sangat bisa dipahami mengenai kondisi ini, Pak Dubes. Dan mengenai konflik internal di sana, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai bagian dari negara ASEAN untuk setidaknya memediasi lah apa yang terjadi di Myanmar? Ya, dalam
nampaknya hubungan telepon kami terputus dengan Pak Dubes. Kita akan coba hubungi kembali sesaat lagi. Oke, baik. Durasi kita kemudian untuk berbincang bersama Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Uni Myanmar sudah habis, dan tentu saja kita doakan yang terbaik mengenai kondisi di sana, dan yang paling penting adalah warga negara Indonesia yang berada di Myanmar dapat berada dalam kondisi baik. Dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan kembali dengan perbincangan mengenai mengukur daya beli masyarakat menjelang festive season. Usai jeda berikut ini tetap di Market Review.